Duh, dengar curhatan Ketua KONI Pangandaran. Bapak Agus Mulyana, ini rasanya campur aduk ya. Mau nangis tapi kok lucunya ada. Bayangkan, para atlet kita yang berprestasi, bibit-bibit unggul dari cabur, dayung sampai selancar, ombak yang cuma ada di Pangandaran. Malah pada mudik ke Bogor, Depok, Bekasi, dan Tasikmalaya. Alasannya kelis tapi nyesek, duit pembinaan. Pak Agus ini sampai dilema tingkat tinggi. Mau nahan, kok ia menghalangi karir atlet? Mau melepas, hati berat karena mereka aset daerah. Ibarat pacaran ledior, tapi bedanya ini bukan karena jarak, melainkan karena dana tak sampai. Atletnya mau berprestasi sampai PON dan Olimpiade, tapi modalnya dari dompet sendiri. Jadi wajar kalau mereka milih pindah kos ke daerah yang dana hibahnya lebih lancar jaya. Cerita pilu sang ketua KONI, saya ini rasanya seperti ayah yang gak bisa kasih uang saku anaknya. Padahal anaknya mau ikut lomba cerdas cermat tingkat nasional. Keluh Pak Agus, mungkin sambil ngelus dada. Dilema, mau marah juga gak bisa. Mereka butuh uang pembinaan, butuh event. Di sini, jangankan uang pembinaan, buat beli minum isotonik aja kadang mikir keras. Malah ada atlet yang saking niatnya pindah, sampai nekat mengurangi surat pindah sendiri kalau nggak disetujui pencap. Wah, ini sih namanya tiket baja. Iya, mereka nggak peduli surat menyuratnya masih ada yang kurang. Yang penting karier olahraga jalan terus. Mungkin saking gemesnya, pengen bilang, yang penting duitnya cair. Pak, usaha Pak Agus juga patut diacungi jempol. Sampai mohon-mohon ke Perumda biar atlet bisa jeti tenaga honorer. Tujuannya mulia, biar atlet tetap terikat dan harumkan nama Pangandaran. Tapi responnya tidak sesuai ekspektasi kita dan sulit sekali, kata Pak Agus dengan nada pasrah. Kayaknya harapan Pak Agus saat itu cuma digantung tanpa kepastian. Seperti perasaan kita kalau nunggu transferan gaji di tanggal tua. Tetap semangat, Pak. Meski begitu, salut buat Pak Agus dan jajaran KONI Pangandaran yang gak menyerah. Dana hibah belum cair, tapi mereka tetap gencar cari sponsor. Ini nih, jiwa pejuang sejati. Ibaratnya, kalau rezeki nggak datang dari pemerintah, ya cari pintu rezeki lain. Semoga saja para sponsor melirik dan segera mengulurkan tangan ya. Biar atlet-atlet Pangandaran nggak perlu lagi merantau demi prestasi. Nah, kalau menurut kamu, kira-kira apa nih yang paling lucu atau bikin geleng-geleng kepala dari cerita Pak Agus ini? Atau mungkin kamu punya ide kreatif buat bantu atlet-atlet Pangandaran supaya nggak perlu pindah kota lagi? Yuk, bagi idenya di kolom komentar.